buat teman-teman muda nih yang merencanakan menikah, ingat membangun keluarga itu pertama kali yang mesti kamu pastikan adalah memilih pasangan yang tepat, bener kan? Karena begitu kita memilih pasangan yang tidak tepat, itu dampaknya akan sangat berkepanjangan, bener kan? Kalau kita belajar dari banyak kehidupan orang-orang di sekitar kita nih, gitu kan. Kadang-kadang justru harusnya suami istri itu saling membangun, saling melengkapi, saling membantu, tapi kadang-kadang bisa jadi saling membebani. Betul, membebani. Kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi satu pemikiran yang kita harus benar-benar pertimbangkan masak-masak gitu sebelum apa. Halo, aku Jessica. Aku Rebecca. Aku Gabriela. And we are the Huting Siblings. Pernikahan yang kalian bayangkan ideal, bukan pestanya ya, tapi kehidupan pernikahannya ya. Sebelum kalian menikah tuh seperti apa? Sebelum bayangannya sebelum menikah. Betul, jadi pernikahannya yang ideal tuh kayak gini loh, kayak gini gitu. Atau seperti apa ya yang menurut kalian itu dambaannya kalian kehidupan pernikahannya. Monggo. Ini dari siapa dulu? Gebi, aku lagi. Boleh. Gebi lah, Gebi. Kan tadi udah Becky. Gak apa-apa. Kalau aku ya nggak apa-apa. Ya wes. Ya wes dah kan. Ya. Oh iya. Kalau dari aku itu sebelum menikah memang cuma pengennya gini ya. Semua serba cukup sih, bukan cukup mau mobil bisa, cukup mau pergi enggak gitu. Serba cukup itu ya dalam arti secara ekonomi cukup gitu, nggak lebih nggak kurang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kehangatan itu dimana ya namanya kita semua punya kekurangan ya. Nah ketika kekurangan itu ada atau kondisi-kondisi yang nggak kita inginkan itu terjadi, kita mau berdua itu saling support, saling membangun, saling memberikan kata-kata yang baik, semangat yang baik. Ya kalau salah, ayo saling minta maaf, jangan gengsi. Kalau marah, kalau ada keluhan diungkapkan, nggak apa-apa. Mending ribut 10-15 menit, tapi kita bisa saling ngerti isi hati, terus kita saling minta maaf, terus saling memperbaiki itu loh. Itu aku memang membayangkan pernikahan yang baik itu yang seperti demikian. Nah, kembali lagi, tapi dasarnya apa? Ya kita semua nggak bisa lakukan hal-hal yang baik kalau kita sendiri nggak ngerti sumber yang baik itu dari mana. Dalam arti ya kita yang seiman, sama-sama kita andalkan Tuhan, itu yang pasti. Itu yang dasar ketika kita sudah bawa Tuhan, kan karena pernikahan ini nggak dua orang tok sih, tapi bawa Tuhan di tengah-tengah. Nah itu yang mampuin kita untuk jadi pribadi yang jauh lebih baik sih. Nah itu bayangan sebelum pernikahan. Takut akan Tuhan kayak gitu keluarganya. Pasti dua-duanya. Jadi aku nggak nuntut gini ya. Takut akan Tuhan itu orang kan mikirnya wah ini harus ibadahnya khusyuk, harus taat banget nih. Apa ibadahnya khatam Alkitab nih? Ya enggak juga. Enggak. Itu kan iman lebih ke perbuatan sih. Jujur kan Mas Dito sendiri bukan tipe yang rajin ibadah yang seperti apa gitu, enggak, tapi
tingkah lakunya, tutur katanya, pemikirannya, akhlaknya baik. Ya itu sing ayem sih, sing buat adem. Itu kan. Itu sih kalau dari aku. Oke, itu bayangan pernikahan ideal menurut Becky ya. Betul. Kehangatan, ada takut akan Tuhan, kemudian ada keterbukaan tadi ya, kalau kita ini saling bicara gitu ya. Betul. Terus juga saling mau belajar berubah ya. Betul. Merubah Terus ke yang baik. Secara ekonomi itu cukup lah, artinya ya nggak susah, tapi nggak yang kaya raya kan, gitu ya. Betul. Yang memang untuk kehidupan itu bisa mencukupi, gitu kan. Oke. Kalau dari adik G-Boy, gimana? Kalau Gaby sendiri, bayangan pernikahan idealnya, kehidupannya seperti apa? Gitu? Kalau aku sih sebelum nikah ya, pengennya sih punya suami yang atau pernikahan yang di mana di situ aku bisa berkembang sih. Maksudnya dia bisa membuat aku berkembang, dia bisa ngajarin aku hal-hal yang kalau menurutku itu adalah kekuranganku, dia bisa bantu aku untuk belajar bagaimana aku bisa bukan menghilangkan kekurangan ya. Kekurangan itu kan tetap pasti ada kan, karena kita dilahirkan udah ada kekurangan dan kelebihan. Maksudnya lebih menetralisir kekurangan lah. Misalkan kalau aku kan sukanya ngambek kan dari dulu waktu kecil. Ya. Ya betul. Itu aku akuin, itu memang. Tapi bagaimana caranya dia mengajarkan bahwa oh iya kamu boleh ngambek, tapi ya alasannya harus yang realistis kayak gitu. Ya itu yang aku idamkan. Satu, dia bisa membuat aku bukan berubah ya, tapi memperbaiki kekurangan lah. Terus yang kedua itu ya yang pastinya kalau aku sih bukan dia harus rajin atau apa ya, tapi dia tahu bagaimana aku diciptakan sama Tuhanku, aku menghargai lingkunganku, aku menghargai keluargaku. Yes, kalau dibilangkan takut akan Tuhan, ya terlalu sulit lah ya kalau untuk orang-orang Barat. Cuman bagaimana menghargai ini sih, ciptaan dari Tuhan sih. Kalau menurutku itu lebih baik daripada kamu tahu tentang banyak Injil tapi tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, hidup cukup sih juga penting sih menurutku. Cuman bukan cukup yang kaya, ya kayak Kak Bek lah ya, cukup untuk kita memenuhi kebutuhan keluarga, ya bantu orang di sekitar, kayak gitu sih. Hampir sama lah, ya. Jadi yang paling penting kalau dari Gaby sendiri yang awal ya, bahwa ketika dalam pernikahan itu kita bisa jadi tempat juga untuk memperbaiki diri gitu kan, menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertanggung jawab, pribadi yang lebih berkembang lah intinya gitu ya. Jadi, keduanya bisa saling memotivasi dan bukan berarti tandem. Bukan berarti mengubah kan kemudian, tapi bukan. Oke. Ya. Nah, kalau aku sendiri sih memang bayangan terhadap pernikahan yang ideal itu ya sebelumnya ya jelas yang pasti pernikahan di mana aku bisa itu tadi sih tetap menjadi diri aku, tapi menjadi diri aku dalam versi yang lebih baik. Nah itu tuh yang penting. Versi lebih baik ya. Nah, tetap nggak mengubah kemudian aku tiba-tiba misalnya dari aku kan emang dasarnya agak-agak tomboy misalnya, terus tiba-tiba harus jadi feminim atau ampun banget. Ya walaupun itu berproses, tapi
nggak semua orang kan tidak bisa perubahan 180 derajat langsung gitu kan, nggak bisa. Cuman menjadi versi yang lebih baik lah gitu, misalnya jadi orang yang bisa lebih melunakkan hati, melunakkan pikiran gitu. Karena kan memang dasarnya aku sendiri memang keras kepala gitu kan. Terus juga itu tadi masalah ego, menekan ego juga gitu. Karena pada dasarnya ketika berumah tangga dan kemudian ada anak itu kan nanti akan ada pengorbanan yang mungkin tadinya itu nggak pernah kita pikirkan, wah ternyata aku harus berkorban ini. Jadi bayangan idealku ya untuk pernikahanku sendiri adalah itu tadi punya partner yang kita tuh bisa saling bisa saling belajar dan bisa saling mengembangkan diri sih, menjadi versi diri kita yang lebih terbaik, yang lebih baik gitu. Jadi ada istilah itu, kalau setiap manusia tuh punya titik optimumnya masing-masing gitu. Nah aku tuh pengen ketika menikah tuh bisa lah mencapai titik optimum tersebut gitu. Jadi nggak kemudian nggak jadi pribadi yang stagnan, yang status quo, yang yaudahlah aku udah zona nyaman nih, udah begini aja gitu. Tapi gimana caranya mengubah setiap zona nyaman itu menuju ke zona nyaman berikutnya, pasti ada fase tidak nyamannya gitu. Tapi itu yang membuat kita jadi berkembang gitu. Dan yang tentunya pasti pernikahan yang kalau temanku dulu pernah berpesan tuh, carilah segala sesuatu pilihan hidupmu itu yang menimbulkan damai sejahtera. Ketika kamu merasakan damai sejahtera dalam pilihan hidup kamu, itu berarti jalan yang kamu ambil itu benar. Tapi kalau kamu nggak merasa damai, kamu nggak merasa sejahtera, orang Jawa bilangnya ngeresulo gitu kan, di dalam hati, itu berarti jalan yang kamu pilih tidak benar. Nah, aku juga pernikahan yang ideal itu kupikir adalah pernikahan yang juga menimbulkan damai dan sejahtera di dalam hidup kita. Sejahtera itu kan nggak selalu melulu soal kemakmuran, kekayaan kan. Kesejahteraan itu kan juga termasuk salah satunya kondisi mental, kondisi psikologis kita tetap bagus kayak gitu kan. Nah itu sih yang aku pikirkan, dan yang jelas pasti secara keimanan juga bertumbuh, itu yang paling penting gitu, karena memang pada dasarnya kan keimanan manusia akan diuji di setiap fase kehidupannya. Nah, ketika berumah tangga itu keimanan kita juga kalau bisa sama-sama bertumbuh. Itu yang pernikahan ideal menurut aku. Dan tentunya menghasilkan anak-anak menumbuhkan anak-anak yang baik, yang damai sejahtera juga anak-anaknya, itu yang paling penting sih. Jangan sampai terjadi hal-hal yang istilahnya buruk lah pada anak-anak kita. Mengecewakan kan mungkin pasti ada ya, pasti manusia. Tapi kemudian dia benar-benar jatuh ke dalam jurang yang kelam gitu, sehingga susahlah untuk ngangkatnya lagi. Itu sih pernikahan yang ideal menurut aku. Iya. Jadi tema kita tentang life after marriage, kehidupan setelah pernikahan, sudah selesai pada episode kali ini. Sekarang kita akan berpisah untuk sementara waktu tentunya, dan kita akan berjumpa di episode-episode mendatang dengan topik-topik yang tentunya akan lebih menarik, akan lebih berbeda gitu. Dan sekali lagi ini semua dari perspektif kami bertiga, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun di sana, karena setiap orang boleh punya perspektif dan cara berpikirnya masing-masing, dan kami juga menghargai. Ya, akhir kata, saya Jessica, saya Rebecca, saya Gabriela. Kami bertiga mau undur diri, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tetap ingat untuk like, kemudian komen, share, dan subscribe. Lonceng-loncengnya dipencet. Ding 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 ding. Ding. Tetap setia untuk nonton kita, karena we are the Hooting Siblings. Siblings.
Maaf deh, aku ngenteni loh. Dadah.